Baik, selanjutnya adalah continuity of care. Continuity itu keberlangsungan, keberlanjutan. Care itu perawatan. Jadi continuity of care adalah sebuah asuhan yang berkelanjutan, perawatan, pelayanan yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan dari apa sih? Sebagaimana kita ketahui bahwa siklus seorang perempuan itu dia dari anak, remaja, hamil, melahirkan ya, punya bayi ya, ini kelihatan di sini. Kemudian menyusui, kemudian masa interval itu tidak hamil, tidak menyusui ya. Biasanya tidak hamil, tidak nifas begitu ya. Dan biasanya asuhannya ya seringnya kita berikan KB ya dan sebagainya gitu. Nah, di continuity of care ini harapannya si wanita mendapatkan asuhan secara menyeluruh. Ya, asuhan secara menyeluruh dari si tenaga kesehatan. Berkelanjutan. Nah, ketika kita melihat asuhan menyeluruh ini pun ada tiga konteks ya. Ada yang namanya information continuity. Ya, mohon maaf salah ketik ya. Information. Coba saya. Information. Ini information continuity artinya adalah ada keberlangsungan informasi, ya, ada komunikasi antara tenaga kesehatan dengan satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya, ya. Jadi memang kalau ini ke bawah kita lihat lagi ya, idealnya memang sih kalau continuity of care itu satu klien ditangani oleh satu bidan itu, ya, dari hamil, bersalin, nifas, ya, masa antara itu yang nangani satu bidan. Tetapi prakteknya ini akan sulit ya, karena tidak semua klien itu kondisinya baik-baik saja, tidak semua klien kondisinya bisa ditangani oleh satu bidan itu gitu. Jadi ini memang sulit ya. Paling enggak kita kalau ada information continuity, informasinya berkelanjutan. Artinya bahwa kalau toh nih, kalau bidan tadi tidak bisa menangani klien dan klien harus dirujuk refer gitu ya, di referral gitu ya, dirujuk ke lain, ditangani bidan yang lainnya, maka ada komunikasi antara si bidan yang pertama dengan tenaga kesehatan lain yang menangani si pasien tadi. Ada komunikasi, ada share ya, kayak laporan gitu ya, lembar apa ya namanya, laporan keadaan pasien itu ya. Jadi nanti tenaga kesehatan yang baru menerima pasien itu tahu bahwa oh pasien ini sudah dirawat oleh si bidan A, B, C selama 6 bulan kehamilannya misal. Kemudian riwayatnya begini dan ini kondisinya begini. Nah, ini paling tidak ada tahu komunikasi ya. Ada informasi yang diterima oleh tenaga kesehatan berikutnya yang menangani si pasien. Kemudian kaitannya dengan continuity of care, kita juga harus melihat sufficient time. Kita harus memberikan waktu yang cukup, ya, waktu yang cukup untuk memberikan asuhan kepada pasien. Cukup waktunya gitu loh, jangan terburu-buru sekali. Nah ini ya, bidan juga kalau ke pasien gitu kalau bisa ya sediakan waktu yang cukup untuk pasien. Jangan memberikan asuhan ya yang buru-buru sifatnya. Ya, longitudinal continuity, berkelanjutan ya, waktunya berkelanjutan dan berikan cukup waktu. Ya, contoh beginilah. Hari ini bulan ini pasien datang ke kita berikan waktu dalam konteks jangka pendek ya. Kita berikan waktu konsul ya. Dia butuh informasi apa, kita ikuti semaksimal mungkin. Nah, kita arahkan, Ibu, bulan depan datang lagi ya Ibu ke sini untuk periksa lagi. Ini kaitannya juga dengan longitudinal continuity ya, waktu yang cukup untuk saling memantau kondisi ibu. Ibu bulan depan ya, atau kalau ini nifas ibu beberapa hari lagi nanti saya akan ke sini ya untuk melihat kondisi ibu, melihat kondisi bayi seperti itu. Jadi ada keberlanjutan waktu di situ. Ya, kalau ini keberlanjutan informasi, keberlanjutan waktu, dan terakhir adalah keberlanjutan relasi hubungan. Nah, yang diharapkan dari continuity of care di sini adalah pasien memiliki interaksi dengan sedikit mungkin staf ya jika dimungkinkan. Jadi kalau bisa si pasien itu yang pegang ya itu gitu. Contoh gini, pasien A sudah diasuh oleh bidan B misalnya. Maka kalau bisa sepanjang proses perawatannya ya si pasien dipegang oleh bidan itu gitu. Kalau terpaksa harus dioper ke bidan yang lain, paling enggak ya udah 2 bidan aja deh. Tapi jangan terlalu banyak. Bulan ini bidan A, bulan ini bidan B, bulan ini bidan C. Ya,
bulan depannya ke dokter A, bulan depan dokter B, dokter C, itu kurang berefek pada ibu. Kenapa dikatakan kurang berefek? Ya, karena si bidan tadi, kalau si pasien itu periksa ke berbagai macam bidan, berbagai macam dokter, dokter-dokter tadi kurang bisa memahami kondisi awal si pasien. Nah, adanya as few staff as, artinya bahwa sesedikit mungkin klien gitu ya, sesedikit mungkin staff gitu kan. Ketika bidan interaksinya ya dengan bidan itu ya sepanjang waktu diikuti oleh bidan itu, maka si bidan harapannya sudah tahu kondisi pasien dari awal. Oh, 2 bulan yang lalu kondisi pasien begini. Oh, kok bulan ini demikian ya? Kok bulan depannya ternyata begini lagi? Loh, ada perubahan nih. Nah, untuk bisa mengamati itu, maka si bidannya harus tetap itu gitu loh. Ya, atau ke dokternya juga sama. Ketika bidan merujuk pasien ke dokter, maka kita rekomendasikan ibu kalau ke dokter, udah ibu tentukan dokter mana. Setelah itu nanti ikuti dokter itu. Jangan gonta-ganti dokter. Karena nanti jadinya akan ada kayak putus gitu, putus nyambung asuhannya. Tidak bisa komprehensif, tidak bisa berkelanjutan. Ya. Kecuali kalau misal pasien punya gangguan dan dia pingin second opinion, ya saya kok enggak puas dengan dokter ini, saya pingin katanya anak saya kok ini ya apa namanya ada kelainan, saya pingin nyari pendapat dokter lain. Nah ini boleh ya, silahkan, oh monggo ibu ya, mana pilihannya mana. Tapi jangan kemudian yang seperti itu terus-terusan itu loh ya, bulan ini mau second opinion, bulan depan second opinion lagi, nanti enggak berkelanjutan ya, perkembangannya enggak bisa terpantau dengan maksimal. Oke, bisa difahami di sini? Jadi, pasien diusahakan dia berinteraksi dengan seminimal mungkin tenaga kesehatan. Maksudnya kalau sudah dengan tenaga kesehatan A atau B ya udah sebaiknya itu terus gitu ya. Jangan gonta-ganti. Kaitannya dengan tadi pemantauan perkembangan asuhannya, pemantauan perkembangan kondisi ibu biar lebih optimal. Ya. Kalau terpaksa harus gonta-ganti, harus ganti, bukan gonta-ganti ya, harus ganti tenaga kesehatan, maka harus ada transfer informasi tadi dari tenaga kesehatan pertama ke tenaga kesehatan yang berikutnya. Ya, harus ada transfer informasi. Ya, continuity informasi. Nah, ini untuk dibaca ya Anda ya, bahwa however a mother usually attends community-based antenatal clinic receiving advice and care from a midwife before giving birth in hospital or midwifery-led unit. Most mothers are then discharged between followed by postnatal visit serve many purposes. Nah, intinya bahwa ibu itu biasanya dia akan mendapatkan ya. Ini kita kan pinginnya hamil, bersalin, nifas kan jadi dilayani oleh satu orang bidan gitu ya. Tapi bagaimanapun nih umumnya ibu itu akan mendapatkan layanan kehamilan itu yang berbasis komunitas. Ya, kemudian mendapatkan informasi-informasi seputar persalinan ya di rumah sakit. Ya, kemudian ibunya mungkin melahirkannya di rumah sakit. Nah, baru kemudian dia akan kembali ke komunitas lagi. Nah, ini kan memang ada ada putus di situ, tapi tadi ketika putus seperti itu ke rumah sakit pun harapannya ada continuity of informasi ya, jadi keberlanjutan informasi dari komunitas ke rumah sakit. Ketika ibu ke rumah sakit, paling tidak pihak rumah sakit tahu riwayat si ibu ini gitu. Nah, postnatal visit serve many purposes ya. Biasanya kalau kunjungan postnatal itu memberikan specific medical check ya, untuk pengecekan ibu dan bayi, kemudian tentang parenting ya, tentang saran tentang memberi makan bayi, feeding advice, identifying the need and additional support ya, mengidentifikasi kebutuhan ibu dan dukungan-dukungan tambahan lain dikarenakan atau disesuaikan dengan kondisi sosial dan mental ibu gitu. Nah, banyak various model of care have been proposed to maximize continuity of care. Jadi banyak model ya continuity of care itu untuk yang diusulkan untuk memaksimalkan continuity of care dari mulai kehamilan sampai dengan 28 hari postpartum ya. Nah, memang tadi saya katakan di awal ya, bahwa idealnya adalah single midwife. Satu orang bidan dia
ini, tapi ini sulit dipraktekkan.